Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Dan Usakai. Channel akan berbagi seputar info kehidupan pemagang di Jepang. Oke teman-teman, hari ini hari Sabtu ya. Ini baru pulang dari Gemba. Sebenarnya ini udah mau jam 7. Cuman kan udah masuk musim panas ya. Jadi mau jam 7 tapi cuacanya masih cerah, mataharinya masih kelihatan teman-teman. Ini di markas ini tuh di belakang pabrik. Ini pabrik 2, yang ini pabrik yang pertama Daiichi Kojo sama Daini Kojo. Jadi yang Daiichi Kojo itu buat bagian mesin ya, kayak buat ngebubut atau apa. Kalau yang Daini Kojo itu buat buat yang listrik, khusus buat perakitan listrik yang biasa saya kerja di sini yang di Daini Kojo. Hari ini hari libur dan kebetulan ke Gemba ya. Dari tadi pagi jam setengah 7, pulang jam setengah 7 lagi. Hampir 12 jam lah, 12 jam. Perjalanan aja udah 4 jam. Perjalanan 3 jam, kerjanya itu 9 jam. Ya gitulah resikonya kalau kita kerja di Gemba itu kayak gitu teman-teman. Jadi waktu itu habis di jalan. Makanya kalau kata teman mah itu kita tua di jalan kalau di Gemba itu. Kalau Gembanya deket mending ya, kalau misalkan setengah jam ya mending lah. Ini mah perjalanan aja bolak-balik udah 3 jam lah kayak gitu. Oke teman-teman, kali ini saya mau ngomongin satu itu ya. Kemarin banyak yang nanya-nanya juga masalah gaji di Jepang ya. Masalah gaji di Jepang, terus lagi sekarang kan harga-harga naik gitu. Listrik naik, imbasnya ya harga-harga makanan juga pada naik kayak gitu loh. Jadi semuanya ada timbal baliknya lah. Jadi saya mau ngomongin ya fakta atau realitanya gaji di Jepang itu seperti apa. Saya nggak mau ngejelasin gaji saya berapa atau apa. Karena apa teman-teman? Saya nggak mau ngomongin gaji itu karena masih banyak di luaran sana yang lebih gede dari saya. Kalaupun gaji saya gede, di luar sana juga masih banyak yang mungkin lebih rendah dari gaji saya. Jadi kayak gitu. Jadi gak enak lah ngomongin gaji kayak gitu. Ya intinya kalau saya ngomongin gaji juga rata-ratanya berapa kayak gitu. Saya juga kan sering nanya ke teman-teman juga berapa gajinya. Kalau tanpa lemburan, kalau ada lemburannya beda lagi kayak gitu. Oke teman-teman, jadi keadaan Jepang sekarang ini lagi gak baik-baik aja teman-teman. Di samping sekarang bulan ini tuh listrik mungkin udah naik rata-rata itu di atas 30%. Di atas 30% kenaikannya. Jadi ada yang 16%, ada yang 32%, ada yang 36% yang paling besar itu kemarin. Nah, imbasnya apa? Imbasnya dari kenaikan listrik itu ya kembali lagi pasti harga-harga kebutuhan barang pokok juga ikutan naik gitu loh teman-teman. Kayak bahan makanan, kayak pokoknya bahan pokok lah kayak yang biasa kita makan sehari-hari lah kayak gitu. Itu pasti ikut-ikutan naik karena kemarin juga ada hampir 3.600 item itu yang bakal naik. Yang bakal mengalami kenaikan ya pada bulan ini. Nah, sekarang ngomongin gaji kecil. Sebenarnya bukan gajinya yang kecil ya teman-teman. Bukan gaji yang kecil, tapi kan sekarang itu yen lagi melemah ya. Yen lagi melemah. Ini kenceng anginnya teman-teman. Sekarang harga yen itu lagi melemah, jadi kursnya itu sekarang ada di angka 107 per yennya, 107 rupiah per yennya. Jadi mungkin ya, ini mungkin bagi yang ada di Jepang atau teman-teman yang ada di Jepang, untuk biaya hidup itu mungkin nggak pengaruh ya kalau misalkan tiap bulannya 3 mang 4 mang ya mungkin
nggak begitu terpengaruh. Cuman kan kalau misalkan yang mau ngirim uang ke Indonesia gitu kan, jadi keterimanya itu ya lebih sedikit lah kayak gitu. Yang biasanya kalau ngirim 10 mang biasa keterima, kalau misalkan Rusian lagi 120 bisa nyampe 12 juta misalkan ya. Tapi kalau sekarang kan kalau ngirim 10 mang yang keterima 10.700.000 yaitu ya. 10.700.000, jadi ya lumayan, 1.300.000 ya nggak adanya. Kalau kalian yang datang dari tahun kemarin pasti ngalamin tuh kurs di atas 120 kayak gitu. Itu paling tinggi tuh 120. Kesini turun makin turun, bahkan kemarin sampai 106, sekarang 107 lagi kayak gitu ya teman-teman. Jadi gaji segitu-gitu aja tapi harganya pada mahal gitu, harga pada naik ya. Ngaruh juga sih ya yang buat di Jepang, buat yang ada di sini, harga-harga semakin naik juga gaji segitu-gitu aja gitu loh, gajinya nggak ada kenaikan, gaji makin kecil ya, gaji makin kecil. Nih informasi saja buat kalian yang ada di Jepang ataupun yang ada di Indonesia, yang kalian yang baru pertama kali datang ke Jepang, yang baru pertama ya, yang baru datang ke Jepang, gaji kalian tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Kalian lihat postingan senpai-senpai kalian mungkin yang postingin, wah gaji sampai 30 juta, gaji sampai 25 juta, gaji minimal 20 juta, katanya kayak gitu. Tapi ekspektasi pas datang ke Jepang, kalian cuma nerima 8 mang atau 8 juta. Ada yang nerima 9 mang, ada yang nerima 10 mang, bahkan ada yang nerima bersihnya itu 7 mang kayak gitu. Jadi ya tidak sesuai ekspektasi kalian teman-teman. Ya buat kalian juga yang ada di Jepang kan, pasti pada ngeluhnya kayak gitu, wah gajinya tidak sesuai ekspektasi. Kemudian komplain ke senseinya yang ada di Indonesia, komplain ke yang punya LPK di Indonesia, kok gajinya kecil, kok gajinya nggak sesuai ekspektasi kita, kayak gitu kan. Pada ngeluh kayak gitu. Bahkan kemarin ada yang sampai nanyain ke Kumianya kayak gitu ya. Terus lagi yang buat yang ada di Indonesia, kalian jangan sampai terpengaruh, gaji sini besar. Jadi tiap perusahaan kan tiap perusahaan itu beda-beda ya. Pasti beda-beda gaji sama kebijakannya beda-beda. Mungkin di kaisannya banyak lemburan, mungkin di kaisannya banyak kerjanya banyak, terus kemudian lemburannya juga banyak. Tapi kalau misalkan nggak ada lemburan, ya gajinya ya gaji pokok aja kayak gitu loh. Jadi potongannya kan banyak juga di sini kan, potongan patok lah, potongan listrik lah, potongan gas lah, itu macam-macam potongannya ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah datang ke Jepang atau pengen kerja ke Jepang, gara-gara lihat postingan senpai-senpai kalian yang udah ada di Jepang, jangan sampai kalian pengen ke Jepang itu gara-gara postingan kayak gitu. Nanti kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi kalian akan nyesel sendiri nantinya. Karena banyak yang kaburan juga ya, di sini banyak yang kaburan gara-gara kayak gitu, gara-gara gajinya nggak sesuai katanya. Jadi pindah perusahaan, pindah ke kaisa lain, katanya kalau kaburan lebih besar. Bohong teman-teman ya, jangan percaya, kalian nanti yang repot sendiri. Nah kemudian dilihat dari lamanya teman-teman. Kalau misalkan senpai kalian mungkin udah 5 tahun, mungkin ada yang sampai 8 tahun, sampai ada yang 10 tahun mungkin ya. Itu kan gajinya tiap tahun naik. Ya kalau gaji pokoknya naik, ya pengaruhnya sama lemburannya juga, gaji lemburan juga naik gitu loh. Jadi jangan sampai kalian baru pertama datang ke sini pengen langsung gaji puluhan juta kayak gitu. Apalagi magang ya teman-teman. Magang ya rata-rata ya segitu, sekitaran 10 mang. Kalian dapat 10 mang aja itu udah syukur banget kayak gitu loh. Dilihat dari gaji sekarang ini ya. Saya lihat ya juga gaji magang sama gaji Tokutei Gino juga hampir rata-rata hampir sama ya per jamnya. Mungkin ada yang lebih besar daripada magang gaji per jamnya kalau dilihat per jamnya ya, dibanding sama Tokutei Gino. Saya kemarin lihat ada yang sampai masih 900, 950
Padahal teman saya juga yang magang gajinya kalau di per jam itu bisa nyampe 1.000 lebih kayak gitu, ada teman-teman. Jadi untung-untungan lah, jangan sampai kalian gara-gara masalah gaji kayak gini kalian komplain sana komplain sini. Ya emang gaji magang emang segitu teman-teman ya. Jadi jangan sampailah kalian seperti itu. Jadi sedikit tip lah buat kalian yang udah ada di Jepang, ya, sekali tips lah. Sama-sama melakukan lah, saya juga sama ya kayak gitu. Biasanya bisa ngirim lebih dari 10, sekarang di bawah 10 mang kayak gitu. Jadi ya intinya buat kita sama yang ada di Jepang bisa lebih hemat lah, beli yang perlu dulu lah. Kalau yang nggak penting banget itu mending nggak usah dibeli dulu, apalagi lihat kurs sekarang itu makin kesini makin turun aja gitu teman-teman ya. Kemudian kalau bisa kita coba nabung ya teman-teman. Ya biasanya kita nggak pernah nabung buat beli ini beli itu, cobalah nabung. Kali-kali aja ntarkan yena naik lagi, kalian bisa ngirim uang lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi sedikit saran aja buat kita semua nih yang lagi di Jepang, sama-sama mengingatkan, apalagi buat kalian yang ada di Indonesia, nanti kalian yang mau berangkat ke Jepang, datang ke Jepang, nanti gaji kalian ya usahakanlah jangan boros itu yang pertama, jangan boros, harus lebih hemat lah, lebih selektif dalam mengelola keuangan lah. Apalagi kan sekarang yen makin turun, makin melemah kayak gitulah, makin hari makin melemah ke sini. Mungkin tiap hari naik turunnya itu turunnya bisa sampai 2 rupiah, naiknya 0, kayak gitu. Jadi lebih hemat, usahakan bisa menabung dan gunakanlah uang itu sebaik mungkin lah teman-teman. Jadi buat kalian yang masih ada di Jepang, yang baru sampai di Jepang, melihat gaji kalian tidak sesuai ekspektasi, harap bersabar. Kita ini ngerasainnya sama-sama teman-teman ya. Nah buat kalian juga yang ada di Indonesia, jangan sampai terkena FOMO lah. Ayo ke Jepang, gaji 20 juta, gaji 30 juta. Datang ke Jepang gajinya cuma 10 juta, 8 juta. Dan itu ujung-ujungnya kalian ngeluh, ada yang sampai kabur juga. Ya, jadi itulah teman-teman, sedikit curhatan saling mengingatkan buat kita semua yang ada di Jepang ataupun yang mau berangkat ke Jepang, karena di Jepang ini ya ginilah resikonya kerja di luar negeri, yang ngikutin kurs kayak gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Salam dan usakai, salam yos.